Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rokaya. Saya dari program studi Tadlis Biologi. Di sini saya akan memenuhi tugas PPI ceramah dengan tema ketika waktu tidak lagi bernama hari. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita membayangkan sebuah hari yang tidak lagi disebut Senin, Selasa, ataupun Rabu? Hari itu tidak punya nama, tidak ada pagi, siang, ataupun malam. Tidak ada suatu azan yang terdengar, tidak ada alarm untuk membangunkan kita. Tidak ada grup WhatsApp yang aktif, dan tidak ada rapat, tidak ada deadline, tidak ada libur, tidak ada kerja. Hanya satu realitas. Walaupun telah habis, saat itu kita tak lagi hidup di dunia. Kita sudah masuk ke masa yang disebut akhirat. Nah, tempat di mana semua waktu di dunia hanya menjadi catatan, bukan kesempatan. Ceramah ini mengajak kita merenungi satu tema penting yang sering kita tahu tapi jarang kita sadari. Waktu bukan hanya detik yang berlalu, tapi karcis menuju keabadian. Kita hidup seolah-olah besok selalu ada, seolah-olah umur kita pasti panjang. Kita menunda tobat karena merasa masih muda. Kita menunda sedekah karena masih belum cukup mapan. Kita menunda memanfaatkan karena merasa masih ada waktu untuk marah. Padahal siapa yang bisa menjamin kita masih bisa membuka mata besok pagi? Saudaraku, waktu yang kita miliki saat ini bukan hanya angka yang bergerak di jam dinding. Ia adalah amanah yang akan ditanya. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat hingga ditanya tentang empat perkara, dan salah satunya tentang umurnya. Untuk apa ia habiskan? Hadis riwayat Tirmizi. Jika waktu adalah aset, maka setiap hari adalah transaksi kita membeli surga ataupun menjual akhirat, tergantung apa yang kita lakukan. Menunda berarti kehilangan. Menunda berarti kehilangan. Bahkan dalam satu ayat pendek, Allah mengingatkan kita dengan keras, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Quran surah Al-Asr ayat 1-2. Subhanallah, Allah bersumpah demi waktu. Karena banyak manusia meremehkannya, kita merasa sibuk, tapi sebenarnya hanyut. Ia merasa penuh aktivitas, tapi kosong makna. Kita mengejar dunia, tapi melupakan bahwa waktu kita di dunia adalah pinjaman, bukan milik. Saudaraku yang dimuliakan Allah, mari kita belajar dari para ulama terdahulu. Imam Nawawi menulis, banyak kitab besar sebelum usia 45. Imam As-Syafi'i hafal Al-Quran sejak kecil dan aktif menulis serta berdakwah di usia sangat muda. Apa yang membuat mereka begitu produktif? Jawabannya, mereka tidak bermain-main dengan waktu. Mereka sadar bahwa setiap detik adalah bahan bakar amal. Mereka sadar bahwa waktu bukan untuk ditunggu tapi digunakan. Mereka tidak hidup dengan mentalitas ataupun dengan kata nanti saja, melainkan sekarang atau tidak sama sekali. Zaman sekarang kita hidup dalam ilusi waktu. Kita merasa punya banyak waktu luang, padahal tidak ada yang benar-benar luang dari tanggung jawab di depan Allah. Kita sering terlena pada layar HP, laptop, TV, dan merasa telah menjalani hari.
Tapi ketika malam tiba, hati kita hampa. Tidak ada peningkatan ilmu, tidak ada tambahan amal, tidak ada perbaikan diri. Kita terlalu sibuk menjadi versi terbaik di mata manusia, tapi lupa menjadi hamba terbaik di mata Allah. Mari saudaraku, mari kita ubah cara pandang kita tentang waktu. Lihatlah setiap pagi bukan sebagai rutinitas, tapi sebagai kesempatan baru untuk memperbaiki diri. Lihatlah setiap malam, bukan hanya sebagai waktu istirahat, tapi waktu untuk evaluasi diri. Isi waktu luang dengan zikir, bukan sekadar hiburan. Jadikan waktu sibuk sebagai ladang amal, bukan alasan untuk lalai. Dan paling penting, sadarlah bahwa waktu bukan milik kita, kapanpun bisa diambil kembali oleh pemiliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari nanti kita akan berdiri di hadapan Allah. Tidak ada handphone, tidak ada pekerjaan, dan tidak ada teman, tidak ada keluarga. Yang ada hanyalah amal, dan semua itu berasal dari waktu. Waktu kita dunia dan adalah benih di akhirat. Kita akan memanen hasilnya, dan jika waktu sudah tidak lagi bernama hari, sudah tidak ada kalender dan tidak ada jam, tidak ada pagi ataupun sore, maka saat itulah kita benar-benar akan menyesal jika dulu menyia-nyiakannya. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang pandai menghargai waktu, menjaganya, mengisinya dengan amal, dan menjadikan jalan menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga ceramah yang saya bawakan ini berarti untuk kita semua, jadikan pelajaran bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi